Selamat Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Mobil hanyut dalam bencana banjir dan longsor di Sukabumi. Ibu dan anak di Cianjur tewas usai tertimbun longsoran tebing dari belakang rumahnya. Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni ajukan banding soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memberhentikan dirinya. Informasi pertama untuk Anda, Sukabumi dikepung banjir dan longsor. Derasnya banjir membuat sejumlah mobil hanyut. Longsor juga memutus jalan penghubung antar wilayah. Sebuah mobil nekat melintas derasnya banjir di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu pagi. Warga berupaya mengingatkan pengemudi untuk berhenti tetapi tak didengar. Akibatnya mobil terhenti dan terguling, tak mampu melawan derasnya banjir. Bahkan di Puncak Kalong, tepatnya dekat SD Negeri Sindang-Sari, Kecamatan Sagaranten, derasnya banjir membuat 4 mobil hanyut terbawa luapan Sungai Cikaso. Luapan Sungai Cangahar dan Cipalabuan menyebabkan banjir di wilayah Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Derasnya luapan sungai sampai menutup jalan dan membanjiri puskesmas pada Rabu kemarin. Petugas kerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Banjir setinggi 2 meter sampai merendam permukiman warga. Petugas SAR gabungan berupaya mengevakuasi warga yang tinggal di antara perumahan padat penduduk. Petugas berhati-hati karena warga membawa anaknya. Dari tadi pagi ya, dari mulai subuh saya sudah mengunjungi perkampungan tersebut. Kemudian kita mengevakuasi warga bersama BPBD dan Basarnas. Kemudian dari kelurahan, kecamatan, semua tidur. Masyarakat yang sakit, kemudian yang terisolir karena air naik, sehingga alhamdulillah selamat. Hujan deras yang terjadi sejak Selasa hingga Rabu ini menyebabkan banjir di Pasar Pelabuhan Ratu. Bahkan derasnya aliran sungai sampai membuat Pelabuhan Ratu pun kebanjiran, terutama di tempat pelelangan ikan. Selain banjir, dampak hujan seharian menyebabkan longsor hingga memutus jalan di Nyalindung yang menghubungkan kota Sukabumi dengan Sagaranten. Adapun longsor menutup badan jalan juga terjadi di Bantar Gadung yang memutus jalan nasional penghubung kota menuju kota Palabuhan Ratu. BPBD masih melakukan penanganan terhadap bencana ini. BPBD mencatat 2 wilayah terparah karena banjir dan longsor berada di Kecamatan Palabuhan Ratu dan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, seorang ibu dan anak di Cianjur tewas usai tertimbun longsoran tebing dari belakang rumahnya. Sementara kepala rumah tangga yang sempat tertimbun longsor selamat dari bencana pada Selasa pagi. KRT Ciamas, perbatasan Kertasari, rumah tertimbun. Panik saat warga mengetahui satu keluarga tertimbun longsoran tebing di Kampung Citiwu, Desa Talagasari, Kecamatan Sindang Barang, Cianjur Selatan, Cianjur. Longsor tebing setinggi 5 meter pada Selasa pagi ini menghantam hingga menghancurkan tembok belakang rumah. Warga berupaya mengevakuasi para korban. Dari 3 orang yang tertimbun, 2 orang dibawa ambulans karena kondisinya tak sadarkan diri. Mereka adalah Yusman 26 tahun dan Akila 1 tahun yang merupakan ibu dan anak. Sementara Hilman 36 tahun dalam kondisi sehat. Meski tiba di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sindang Barang, nyawa ibu dan anak itu tak tertolong. Kedua jenazah kembali ke rumah kerabat yang berada di depan rumah mereka untuk disemayamkan. Longsor tersebut menimpa satu buah rumah dan di dalam rumah tersebut ada 3 orang yang tertimpa, 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang selamat, dan kedua korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Pada kesempatan ini juga kami mengimbau kepada seluruh warga masyarakat agar selalu waspada di
musim hujan seperti ini, apalagi warga masyarakat yang tebing atau pasir. BPBD Kabupaten Cianjur mengatakan penyebab longsor dipicu hujan deras dengan intensitas tinggi sejak Senin malam. Selain menghancurkan rumah korban, longsor juga mengancam rumah warga lain. Seluruh warga yang rumahnya terancam longsor dievakuasi petugas Desa Talagasari. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Ya, sebuah pohon tumbang hingga menutup jalur Pantura di kota Cirebon Selasa malam. Akibat peristiwa itu, seorang pengendara motor yang melintas tertimpa hingga terluka. Pohon setinggi 10 meter tumbang dan menutup jalan Pantura, kota Cirebon pada Selasa malam. Akibat peristiwa ini, jalan dari arah Jakarta menuju Jawa ini tertutup. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon dibantu warga berupaya menyingkirkan pohon dari jalan sehingga jalur bisa kembali terbuka. Akibat peristiwa ini, seorang pengendara motor yang melintas tertimpa pohon hingga terluka. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Warga sekitar mengatakan pohon tumbang terjadi usai hujan deras melanda wilayah ini. Tiba-tiba si pohon ini langsung jatuh, langsung rubuh, brak gitu. Nah aku dari depan sana, dari depan tambal ban, larilah ke depan. Karena ada orang kena pohon. Gitu. Itu diperkirakan jam berapa, Bang? Itu sekitar jam 8-an lah tadi. Jam 8 malam ya? Berhenti hujan, ya malam. Berhenti hujan. Berarti setelah hujan gitu? Ya. Setelah berhenti hujan? Betul. Butuh waktu 2 jam untuk mengevakuasi pohon jenis akasia. Dampak dari pohon tumbang lalu lintas menuju Jawa tersendat. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Selanjutnya, Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang masih terendam banjir pada Rabu pagi. Warga yang terdampak kini memilih mengungsi ke tempat ibadah atau ke rumah saudara. Banjir luapan Sungai Cibeet masih merendam permukiman warga Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Subang. Meski air mulai surut, namun ketinggian muka air di sebagian wilayah masih 50 cm. Menurut Kepala Dusun Kampek, sebanyak 28 keluarga terdampak banjir. Mereka saat ini mengungsi ke rumah ibadah dan saudaranya. Banjir yang melanda Dusun Kampek sulit untuk surut karena lubang drainase berukuran kecil sehingga air sulit mengalir. Kakaknya ada 28 kakak. Terus warga masih tetap mengungsi? Masih tetap mengungsi di musola. Kenapa sih Pak itu banjir belum surut juga Pak? Kalau datang cepat ya. Kalau misalkan untuk ini mah itu agak penyumbatan. Oh, di saluran air atau gimana? Iya, Sudah. Petugas gabungan dan relawan masih bersiaga di lokasi banjir untuk menolong warga yang membutuhkan bantuan. Syamsi Nursyah melaporkan dari Karawang.